and set goal atau ekspektasinya orang tua terhadap anak itu boleh nggak atau bagus nggak? Bagus banget. Tapi kembali lagi, apakah itu kita siap ngedampingin atau enggak? Karena kalau kita tidak siap ngedampingin, akhirnya kan nggak ada feedback itu tadi dan pengawasan. Nah ini yang missing partnya. Akhirnya adalah misalnya orang tua, kamu sudah 9 tahun tidak full puasa gitu. Jadi kan yang terucap akhirnya kata-katanya kurang enak kurang enak dan betul, apalagi kalau misalnya udah usia pubertas ya, 9 tahun itu ke atas sudah kayak udah kritis, critical thinkingnya terbentuk, emosional juga terbentuk, yang akhirnya maunya jadi bestie gitu ya, karena kita gitu ya, akhirnya jadi jaga jarak gitu ya. Oke. Gitu, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali di Suara Ramadan Podcast, dan ini adalah tayang perdana. Ya, bersama saya hari ini tentunya saya tidak sendiri membahas topik tentang parenting dan juga Ramadan, karena ini Ramadan momen yang sangat istimewa. Karenanya di samping saya sudah ada dua narasumber cantik, ya. Ada Ibu Bona ya sebagai psikolog kita. Assalamualaikum Miss Anci. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Miss Anci juga? Alhamdulillah. Sehat, semangat ya. Semangat ya, perdana soalnya ya. Betul sekali. Dan juga ada Bunda Farah dan Bunda Raihan gitu ya. Yang akan membersamai kita kurang lebih 30 menit ke depan. Oke, baik. Ya. Ini sekali lagi terima kasih sudah mau berkunjung di podcast Ramadan kali ini gitu ya. Dan hari ini tuh sebenarnya momennya pas banget ya ibu-ibu gitu ya. Ini kita lagi Ramadan gitu, dan semua orang tuh kalau Ramadan ya kita berarti sebagai umat muslim memahami bahwa Ramadan itu selalu spesial dan bulan yang mulia. Tapi di sisi lain juga nih, orang tua nih juga kayaknya ada tantangan tersendiri ya. Karena dinamikanya gitu ya. Dinamikanya tuh ada perubahan ritme, terutama di anak-anak gitu ya. Nah, sementara di sisi lain tetap harus produktif juga gitu. Nah, kalau menurut Bunda Farah sendiri, produktif itu di Ramadan tuh sebenarnya gimana sih? Kalau produktif di bulan Ramadan sebenarnya sih sama saja ya, seperti aktivitas sehari-hari. Jadi aktif menjalankan kegiatan seperti hari-hari biasa, hanya saja bedanya kalau kita lihat dari anak-anak, mereka kan menjalankan ibadah puasa ya, itu berarti tidak makan, tidak minum selama 13 jam ke depan gitu ya. Dan juga ada aktivitas yang tidak kita temui nih di hari-hari biasa. Jadi kayak misalkan berbuka puasa, sahur, ada kegiatan tarawih, dan sebenarnya ada satu kegiatan yang sebenarnya anak saya nih ya, terutama itu paling mereka tunggu-tunggu nih. Jadi itu kegiatan berburu takjil. Wah, jadi berburu takjil. Jadi itu kegiatan yang ya cuma kita temui di bulan Ramadan. Jadi saya tekankan juga nih ke anak-anak bahwa ini bulan Ramadan bukan berarti kalian jadi kayak takut nih, aduh jadi kayak yang khawatir nih. Kalian tetap menjalankan aktivitas sama kok kayak hari biasa gitu. Oke, Masya Allah ya. Jadi kegiatannya mah sama seperti biasa, cuma ditambah aja gitu ya beberapa hal. Dan ada momen-momen tertentu gitu ya yang dirasa tuh harus ada pada saat Ramadan. Nah gitu ya. Oke, kalau dari Bu Buna sendiri pandangannya secara psikologis produktif di Ramadan itu sebenarnya seperti apa? Oke, karena kita bahas anak-anak ya, ya nggak Bun gitu ya. Memang sebenarnya kita suka ngelihat, wah kalau bulan puasa berarti kegiatannya harus dikurangi, benar nggak ya Bun ya? Jadi kita banyak khawatir ya, apalagi orang tua gitu. Padahal sepakat dengan Bunda Farah gitu ya bahwa ya sebenarnya memang kegiatan itu kita sama aja, hanya memang produktif itu kan kita perlu tahu lagi gitu ya. Produktivitas itu sendiri apa sih sebenarnya? Kan sebenarnya adalah energi kita dilakukan secara
bermakna gitu. Bukan kayak oke, sibuk yang biasanya misalnya sekolah dari jam 1 sampai jam 2 misalnya gitu, otomatis kan biasanya ada adjustment jam sekolah gitu ya. Berarti ada sisi-sisi yang anak tuh perlu dikuatin lagi nih kegiatannya. Mungkin misalnya kegiatannya itu bukan kegiatan yang mereka harus sibuk, bukan gitu. Tapi mungkin lebih kepada kegiatan yang anak-anak lakukan lebih bermakna gitu. Lebih bermakna seperti apa? Kayak mungkin tadi kesannya kayak, oh berburu takjil ya, ternyata itu hitnya juga nggak cuma anak-anak sebenarnya ya. Oh iya. Karena orang kantor itu juga momentumnya adalah berburu takjil gitu ya. Betul, gitu. betul. Tapi ternyata itu akan jadi produktif gitu. Ketika memang itu bermakna buat anak-anak sebenarnya kan itu gitu. Jadi memang anak-anak nggak dibiarin sendiri atau banyak tidur gitu. Atau jangan-jangan pokoknya walaupun puasa harus full ada kegiatan. Ya sama dengan sibuk, padahal produktivitas sendiri itu bukan sibuk, tapi memang energi kita, apalagi kan kita ngelihatnya di tumbuh kembang anak nih, otomatis energinya beda kan ya Bun ya sama kita nih gitu. Betul. Ya kita lihat kalau memang dia capek, ada waktu tidur siangnya gitu. Tapi bukan berarti tidur siangnya itu dari pulang sekolah tidur sampai mau jam 5 gitu. Gitu ya. Iya, itu jadinya nggak produktivitas gitu. Atau ada yaudah kegiatan terus sampai berbuka, karena kan memang ini momentumnya cari pahala yang harus ngaji ke sana ke sini misalnya gitu. Itu juga jadi nggak produktif. Karena apa? Karena produktivitas intinya adalah memanfaatkan energi kita ke sesuatu yang bermakna dan kita enjoy gitu ya. Apalagi jangan sampai anak-anak ini gitu ya ngedumel gitu. Nah, sebenarnya itu tadi akhirnya memang produktivitas itu sendiri untuk anak kita orang dewasa ya Bun ya, yang harus membuat ya mulainya dari sebelum Ramadan sebenarnya gitu. Ya. Starting pointnya justru dari sebelum Ramadan gitu ya. Oke, ini menarik sekali nih. Baru awal-awal sudah sangat menarik menurut saya ya. Karena apa? Ada satu garis yang bisa kita ambil bahwa itu produktif tuh sebenarnya itu yang penting adalah menggunakan energi kita untuk melakukan sesuatu yang bermakna gitu ya. Sama dengan Ramadan tuh yang kita berharap tuh selalu bermakna di setiap tahunnya. Nah ini nih kadang kalau ngomongin soal bermakna itu kadang jadi pergeseran makna gitu ya. Bermakna tuh berarti harus full ibadah gitu. Dan ada keluarga juga yang biasanya tuh kayak sudah set the goal gitu, set expectation gitu. Pokoknya Ramadan ini aku satu keluarga, anak-anak harus kayak gini nih, harus kayak gini nih. Nah, kalau dari Bunda Farah sendiri, gimana tuh kalau di keluarganya? Anda enggak set expectation gitu, pokoknya di Ramadan ini harus mencapai ini, harus capai ini. Gimana? Kalau saya dan keluarga ini tipe yang ngalir ya sebenarnya. Jadi tidak mau yang terlalu banyak ekspektasi sebenarnya nih kalau saya. Cuma memang ada di awal itu saat anak-anak sekarang kan yang kakak udah usia 11 tahun. Adik sudah usia 9 tahun, ekspektasi saya ya pengen anak-anak bisalah nih full 30 hari nih gitu ya. Cuma kayak tahun lalu di tengah-tengah kita kan tidak ada yang tahu. Tiba-tiba si kakak sakit. Nah gitu. Jadi kan sudah, nah dari situ saya ngerasa wah nggak bisa nih, tidak bisa mencapai ekspektasi saya. Pun gitu juga anak-anak. Mereka kan karena sudah terbiasa seperti Bunda kalau misalnya bisa nih 30 hari kita rewardnya apa? Misalkan seperti itu. Jadi ada juga ternyata ekspektasi mereka ketika mereka berhasil mencapai 30 hari gitu. Cuma ya saya bilang sama mereka makanya saya nggak mau yang terlalu berekspektasi banyak gitu ya. Jadi saya lebih, ayo sudah jalankan, kita ngalir aja gitu. Itu saya ya dari saya. Betul. Jadi intinya tuh ngalir aja. Ngalir. Tapi ini sebenarnya di luar dugaan justru anaknya yang set expectation untuk dirinya sendiri ya. Kalau aku bisa kayak gini, aku nanti bisa apa nanti di ujungnya gitu ya. Oke, wah seru sekali. Nah kalau dari Bu Bona sendiri gimana nih ngelihatnya keluarga yang dari awal memang set expectation buat mungkin momen satu kali datang dalam setahun ini dan istimewa gitu. Sebenarnya set expectation itu kan berarti kayak kita punya target ya untuk keluarga kita, untuk anak-anak gitu. Sebenarnya dari satu kita nggak usah ngeliat keluarga sebenarnya. Dari kita sendiri kita juga pasti punya target kan ya. Cuma memang yang perlu kita
sebagai orang tua gitu, bahkan kayak saya juga gitu ya Bun. Sebagai orang tua kita kadang-kadang lupa gitu karena mungkin ekspektasinya itu terlalu tinggi karena versi kita gitu, kita setnya ke goalsnya orang dewasa. Lupa bahwa anak kita tuh masih misalnya 9 tahun, 6 tahun gitu ya, 11 tahun gitu. Jadi sebenarnya di satu sisi bagus dan memang semua hal yang harus kita lakukan tuh ada targetnya. Tapi jangan terlalu too much yang dimana sebenarnya kita berharap lebih tapi kita juga nggak konsisten untuk ngedampingin gitu loh, Miss gitu. Karena memang anak SD, SMP gitu ya. Kalau SMA itu udah lebih settle buat diri dia sendiri. Tapi kalau dari TK, SD, SMP tuh masih full yang kita tuh ngedampingin gitu, ngawasin, kita ngasih feedback abis itu gitu. Nah ini sebenarnya yang sering loss. Akhirnya ketika orang tua membuat setting ekspektasi goalsnya tidak sesuai harapannya dia, kan nanti akhirnya gimana ya, emosinya nih sebenarnya gitu. orang tua. Jadi kayak lebih kepada bagus set expectation goals kita apa, hanya saja kita kembali lihat lagi nih goals kita tuh untuk anak kita tuh apa sih gitu untuk di bulan Ramadan ini gitu. Alhamdulillah kalau kayak Bunda tuh ngalir aja gitu ya. Tapi juga di satu sisi ada juga orang tua ya Bun ya, ngalir aja Miss gitu. Tapi memang ngalirnya tidak dikasih feedback. Nah, itu yang paling penting kan feedbacknya, pengawasannya gitu. Akhirnya ya udah ngalir apa adanya aja gitu. Nah, itu juga satu sisi bagus, tapi ada batasannya kan. Berarti kan ada batasannya kan, berarti ada goals tertentunya. Di satu sisi kita emang set tapi jangan terlalu up gitu. Nah, itu akhirnya ketika saya juga baca pengalaman juga ya, Miss, untuk anak-anak, at the end set goal atau ekspektasinya orang tua terhadap anak itu boleh nggak atau bagus nggak? Bagus banget. Tapi kembali lagi, apakah itu kita siap ngedampingin atau enggak? Karena kalau kita tidak siap ngedampingin, akhirnya kan nggak ada feedback itu tadi dan pengawasan. Nah ini yang missing partnya. Akhirnya adalah misalnya orang tua, kamu sudah 9 tahun tidak full puasa gitu. Jadi kan yang terucap akhirnya kata-katanya kurang enak. Kurang enak dan betul. Apalagi kalau misalnya udah usia pubertas ya, 9 tahun itu ke atas sudah kayak udah kritis, critical thinkingnya terbentuk, emosional juga terbentuk, yang akhirnya maunya jadi bestie gitu ya, karena kita gitu ya, akhirnya jadi jaga jarak gitu ya. Gitu, itu. Oke, wah ini dia pemirsa ya. Jadi pertama nih kiatnya, nggak apa-apa sih ada ekspektasi gitu ya. Ketika misalnya kita datang di Ramadan ini, karena semuanya memang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi catatan pentingnya adalah perlu pendampingan gitu ya, dan perlu memperhatikan feedback yang diberikan ke anak-anak. Jangan sampai sih setting goal terus dibiarkan aja anaknya jadinya bablas. Atau kasih feedback justru anaknya jadi demotivasi gitu ya. Karena pilihan kata yang kurang tepat buat anak-anak. Oke, baik. Wah, ini saya jadi tertarik untuk menggali lebih dalam lagi gitu ya tentang Ramadan dan parenting ini. Saya pikir juga pemirsa di rumah banyak yang menantikan topik ini ya. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi nih berikutnya nih. Nah, kalau Ramadan itu kan kadang anak-anak tuh di awal kayaknya udah semangat gitu ya. Apalagi kalau udah punya setting goal sendiri, anaknya udah punya motivasi intrinsik sendiri gitu ya. Tapi ternyata di luar itu tuh kalau misalnya mereka sudah melakukan banyak aktivitas gitu ya, ternyata tuh pada akhirnya aku capek, aku lelah, gimana ini, aku boleh nggak puasa gitu loh ya. Jadi kalau menurut Bunda sendiri gimana nih menghadapi nih kelelahan dan kebosanan anak ketika sedang berpuasa? Kalau untuk anak-anak saya ini, alhamdulillah mereka termasuk anak-anak yang nurut ya, dan sebenarnya juga mereka ini alhamdulillah gitu ya, dan mereka sendiri sebenarnya sudah jauh-jauh hari antusias banget untuk menyambut Ramadan ini. Apalagi setelah mereka nonton TV nih, sudah mulai muncul-muncul gitu ya, waktu awal-awal itu kayak iklan-iklan yang berbau-bau Ramadan, iklan apa, dan mereka langsung tanya, Bunda berapa hari lagi ya? Kakak sama adik kok kangen ya? Udah pingin Ramadan. Saya tanya, apa yang dibikin kangen sama kalian? Ternyata mereka bilang,
ya jelas berburu takjil Bunda, katanya seperti itu. Jadi dari situ sebenarnya kita momen simple momen simple anak, tapi kan itu berarti sudah jadi ibaratnya kayak momen yang akan mereka ibaratnya terus lakukan saat Ramadan dan tidak mau dilewatkan gitu. Jadi termasuk aktivitas yang tidak membosankan menurut mereka. Jadi kalau saya sih kiatnya biar mereka ini tidak bosan, itu saya libatkan. Saya libatkan hal yang paling ditunggukan memang sebenarnya berbuka puasa ya kalau anak-anak itu ya. Nah itu saya libatkan anak-anak. Ayo bantu Bunda yuk, misalkan mau masak, ayo Bunda saya bikin es buahnya, boleh. Bunda misalnya si adik saya bagian nyiapin ininya dong, piring-piringnya, gelas, segala macam, nggak apa-apa. Ayo, jadi yang penting mereka itu nggak yang bosen, aduh Bunda ngapain ya. Pasti ada, momen seperti itu pasti ada. Cuma saya sebagai orang tua di sini mencari cara, apa ya gitu. Kalau mereka pulang sekolah, sudah pasti mereka bilang Bunda capek. Oke, sekarang saya kasih waktu dulu nih. Bunda kasih waktu, bobo dulu kan sudah sholat duhur gitu di sekolah. Biasanya kan memang waktu pulangnya itu setelah duhur ya. Kalau seperti itu ya. Jadi anak-anak ini setelah pulang saya biarkan dulu istirahat. Istirahat, nanti tidur dulu, nanti setelah sebelum asar lah gitu Bunda bangunin, sholat asar, setelah itu ayo kita entah bikin takjil atau kita keluar sekitar jam 4 segitu itu kita berburu takjil gitu. Jadi cari aktivitas yang memang tidak membuat anak-anak ini bosen. Apa ya gitu. Keren ya. Masya Allah. Ini bisa jadi inspirasi mungkin sama bunda-bunda di rumah gitu. Mumpung ini masih awal-awal Ramadan gitu ya. Kalau belum setting di awal-awal di sebelum Ramadan mungkin awal-awal ini nih bisa diikutin. Jadi tadi dilibatkan anaknya gitu ya, membuat momen jadi spesial, tapi juga tidak mengurangi waktu atau haknya mereka buat beristirahat gitu ya. Wah seru sekali tuh ya. Kalau dari Bu Bona sendiri mungkin ada tips lain atau tips tambahan yang kira-kira bisa nih dilakukan untuk menghilangkan yang namanya kebosanan. Secara proyeknya di sekolah nggak libur Bu, gitu ya, tetap lanjut gitu ya. Oke, silakan Bu. Iya. Jadi kalau saya sih sebenarnya keren banget ya Bunda Farah tuh. Jadi gini, secara dari parenting itu sebenarnya adalah kita melihat bagaimana anak, jadi gesturnya mereka, apa yang mereka katakan atau intonasinya. Nah itu tuh bunda tuh udah melakukan ya. Makanya kemudian ketika udah lelah memberikan alternatif pilihan gitu. Terus kalau misalnya capek atau apa, anaknya mau apa, oh kita kasih alternatif dulu, bukan mengiyakan dulu gitu. Nah itu sebenarnya juga salah satu tips yang memang penting banget sebenarnya, yang alhamdulillah sudah dilakukan ya ternyata sama bunda ya gitu. Makanya akhirnya ketika anak dilibatkan itu justru memang jauh lebih happy-nya. Jadi kayak bosen atau lelahnya itu jadi nggak kerasa. Pasti yang paling terasa itu ketika jam krusial ya. Kayaknya nggak masa iya betul gitu ya. Makanya sebenarnya itu tadi kita perlu adanya kegiatan alternatif yang kita sudah punya gitu. Karena memang untuk orang tua ya, karena anak itu pasti cenderungnya dia akan problem solving kan masih belum matang. Jadi pasti yang dia inginkan misalnya Bunda aku lapar boleh aus, aku nggak makan deh, aus aja boleh nggak buka minum aja minum gitu ya gitu. Nawar gitu ya. Ada kan yang punya anak gitu. Nah kadang respon kita sebenarnya tinggal ada orang tua kan puasa ini atau kayak ya udah deh kasihan gitu. Nah balik lagi kita perlu ngelihat bahwa ketika di bulan puasa justru anak-anak lagi belajar regulasi diri. Regulasi diri itu kan kontrolnya ya, Bu, Miss gitu. Jadi kayak aku udah haus banget harus gimana ya gitu. Jadi solusinya memang kalau haus kan minum. Tapi ini kan gak boleh. Jadi anak itu juga lagi di challenge nih daya berpikirnya. Aku nggak boleh minum, berarti alternatif apa yang harus aku lakukan? Disitulah peran orang tua, gitu. Even kayak misalnya orang tua yang bekerja pun, itu juga sudah bisa dikasih feedback juga di awal atau pas malam sebelum tidur, gitu. Terkait ekspektasinya tadi, karena berhubungan nih, gitu ya. Makanya kalau tipsnya tuh apa ketika anak bosan, sebenarnya satu orang tua tuh kayak bunda ya, pasti ngelibatin anak.
Satu gitu ya. Walaupun misalnya kita bekerja, kita libatkan anak pada kegiatan yang kira-kira tuh memang misalnya Bunda mepet nih pulang pas mau buka gitu ya. Jadi boleh nggak kamu yang bantu tuangin Bunda sirupnya sama ayah. Nah, hal kecil walaupun misalnya mbaknya yang buat gitu. Tapi kan momentumnya, wah aku nih yang nuangin sirup buat ayah sama Bunda gitu. Rasa spesial gitu ya, dapat tugas gitu ya. Tugas gitu kan. Terus misalnya ketika aku bosan siang, yaudah aku udah tidur siang tapi sejam terus bangun. Aktivitasnya tuh apalagi yang harus dia lakukan gitu. Balik lagi bermakna itu buat dia bukan dibiarkan asik dengan dunianya sendiri kan, tapi dia dilibatkan pada lingkungannya. Bahkan kalau sekarang saya parenting gitu ya Bun gitu Miss. Jadi kita pasti banyakan kan orang tua yang bekerja. Kita melibatkan ART-nya untuk ikut hadir dalam sesi konseling nih kalau misalnya saya nih sama anak-anak. Jadi ART itu dilibatkan untuk tahu gitu gimana cara ngedampingin anak. Jadi bukan semuanya dilimpahkan ke ART-nya. Anak terserah dia asik aja misalnya di kamarnya full gitu karena sendiri itu, gitu ya. Iya, balik lagi itu jadi tidak produktif gitu. Atau misalnya yaudah Miss, pokoknya saya les-lesin gitu ya. Ngajinya jadi 2 jam gitu misalnya. Lebih banyak gitu ya kegiatannya jadi. Iya, karena ada juga saya temukan kayak gitu. Balik lagi kan jadi tidak produktif gitu. Dan akhirnya apa? Kelelahan fisik dan psikisnya akhirnya aku jadi nggak semangat kan efeknya ke situ gitu. Jadinya demotivasi gitu ya. Gitu nawar lagi boleh buka boleh minum kayak gitu ya. Rasa banget gitu atau kayak tidur aja tapi jam 5 baru tidur kayak gitu juga. Betul sekali. Jadi mencari-cari cara gimana nih biar aku tuh bisa istirahat gitu karena ternyata udah terlalu full. Tapi tadi ada satu kata yang sangat saya simpan ini dari sepanjang pembicaraan kita gitu ya. Ada kata self-regulation gitu ya. Self-regulation, anak-anak sebenarnya lagi puasa tuh belajar self-regulation. Tapi kayaknya juga justru orang tua yang belajar self-regulation ya. Apalagi ketika anaknya menawar, terus dia tuh ngeliat, wah wajahnya udah kuyup, anaknya udah haus. Tuh gimana ya caranya menolak, terus akhirnya tuh anaknya udah minta, Bun, aku boleh main gadget aja enggak gitu, biar aku hilang bosannya, hilang lelahnya gitu, sambil baring gitu, boleh enggak? Udah ngelihat anaknya capek kayak gitu, ya udah deh boleh gitu. Nah, gimana nih kalau dari Bunda sendiri, pengalamannya menghilangkan capek dan lelah itu pada saat bulan Ramadan dengan membiarkan bermain gadget? Kalau gadget, saya sudah ada kesepakatan sebenarnya dengan anak-anak gitu. Dari awal mereka mengenal gadget ya. Saya sudah kasih peraturan di sini, gadget hanya boleh dipakai saat Jumat itu kan sudah masuk weekend. Oke, Bunda izinkan, tapi Jumat selesai pulang sekolah boleh, Sabtu boleh, Minggu boleh, tapi hanya sampai pagi itu aja, hanya boleh pagi. Dan kalaupun Jumat Sabtu ada jamnya juga, saya nggak kasih full. Saya nggak mau gitu. Saya bilang ke anak-anak lebih baik kalian main di rumah, mau rumah ini berantakan kayak apa, nggak apa-apa daripada pegang HP atau pegang tablet segala macam gitu. Jadi saya lebih senang kalau anak-anak ini ada aktivitas yang mungkin mengasah ini mereka ya kayak menggambar atau mewarnai. Nah kayak si kakak ini misalkan dia senang lukis gitu ya. Nah dia suka, Bunda boleh nggak ngelukis? Boleh, nggak apa-apa. Biar rumah itu berantakan saya nggak ini ya, nggak apa-apa biarin aja. Yang penting saya tidak mau anak-anak ini terlalu edik dengan si handphone gitu. Karena saya takut ya, apalagi sekarang namanya konten-konten itu kan suka yang lewat, entah tiba-tiba nanti ada iklan apa, saya tidak memantau, saya lagi di dapur atau bagaimana gitu. Jadi saya kasih aktivitas atau mereka pun sendiri yang memilih. Untungnya anak-anak sendiri ini bukan yang terus berapa jam di depan, untungnya nggak seperti itu. Jadi kadang mereka juga bertanya nih, Bunda boleh nggak main di luar? Main, nggak apa-apa. Mungkin kalau memang puasa itu kan aktivitas fisik berkurang ya, karena namanya anak-anak kan kalau udah haus tuh, waduh ini nih PR nih. Udah lihat ada gitu ya, waduh gimana bilangnya nih, boleh main di luar, tapi ingat jangan terlalu capek. Saya bilangnya seperti itu aja. Atau ya itu tadi, misalkan mereka kadang juga ada ide, Bunda hari ini boleh nggak bikin bola-bola coklat atau apa, pokoknya jadi mereka cari aktivitas sebisa mungkin. Saya cari cara
nggak lama-lama pegangnya HP gitu. Dan HP itu pun saya nggak mau. Misalnya hari Kamis atau apa nih, mereka sudah selesai nih mengerjakan aktivitas gitu ya. Bunda, boleh nggak sebentar aja pegang HP misalnya gitu. Oh enggak, ini hari apa gitu. Jadi ada kalanya saya pun tegas di sini gitu, tegas dan ikuti aturan dulu gitu. Boleh, tapi itu kita kan sudah sepakat. Jumat, Sabtu, Minggu pun hanya pagi hari. Saya bilang gitu. Selanjutnya karena Seninnya sekolah misalnya gitu ya, kita belajar dulu atau lakukan kegiatan lain. Lebih baik main deh di luar gitu, atau di rumah mau berantakan kayak apa. Tuh, itu sih saya ya. Jadi betul sekali. nggak sebisa mungkin minim deh pegang itu HP atau gadget ya. Itu ya, karena pengaruhnya sangat luar biasa ya. Apalagi sekarang ya, Iya, betul teknologi itu, sekali. konten-konten kan begitu, iklan kadang ada yang masuk, kalau saya orang tua nggak mantau kan, ya, betul jadi sekali. bahaya juga nih kalau terlalu sering. Saya nggak mau gitu, saya tegas untuk hal ini ya, gitu, saya kasih waktu. Betul, untuk jadi gadget. ternyata jadi orang tua tuh sangat luar biasa ya. Pertama, kadang-kadang jadi ibu peri. Iya benar. Ibu peri penuh kasih sayang. Kemudian sering jadi ahli strategi gitu ya. Nih gimana nih biar anaknya terlibat gitu ya. Gimana nih anaknya biar nggak minta handphone gitu. Buatlah kesepakatan. Tapi kadang-kadang juga jadi guru BK. Gitu. Harus membatasi, ini nggak boleh sekarang gitu ya. Kalau dari Bu Bona sendiri gimana nih melihat fenomena ini, apa lelah terus main gadget gitu? Sebenarnya satu, gadget itu ada bukan berarti kita harus nge-cut. Ya Bu, karena maksudnya memang dari otaknya anak memang udah, otaknya itu memang seperti dia perlu haus akan informasi sebenarnya gitu. Jadi emang gadget sendiri saya juga nggak bisa kita harus cut ya Bu, nggak, karena udah zamannya yang dia harus tahu. Tapi apa yang sudah dilakukan orang tua gitu ya, dan Bunda sendiri ya, sepakat dulu sebelum saya berikan HP. Nah enaknya udah ada sepakat dari awal gitu. Jadi mau nego gimana pun itu tadi ya, jadi guru BK bisa ya. Udah minta kita muncul ahli strateginya gitu ya. Buka apa nih gitu ya. Betul. Karena mungkin di apa, itu hal yang tidak terlihat adalah kita sedang melatih self regulationnya anak gitu. Makanya sebenarnya terlalu kuat atau terlalu tegas sama anak itu juga nggak boleh, karena merenggangkan hubungan kelekatan emosi yang dibutuhkan buat anak. Tapi terlalu permisif, memberikan apa yang anak minta, itu juga kita nggak boleh gitu. Jadi misalnya kita udah punya aturan, kita langgar aturannya. Konsep yang anak dapat regulasinya adalah, oh apapun yang aku inginkan pasti akan dapat. Gitu. Jadi nggak di luar di mana pun, bahkan kayak di sekolah. Misalnya temennya lagi main bola, karena konsep regulasinya rendah gitu ya, dan apapun aku biasa dapat kok gitu. Biasanya kayak gitu tuh. Nanti aku juga mau main bola, dan bola itu harus langsung dia dapatkan. Sedangkan kalau di sekolah kan kita ada rules gitu ya. Ada rulesnya, ada bergilirannya gitu. Makanya sebenarnya satu, gimana Bu Bona ketika bosan, gak apa-apa kita kasih gitu. Tapi balik lagi, kalau kebetulan kalau Bunda rulesnya nggak ada kecuali cuma Sabtu Minggu gitu ya. Dan itu kata kunci lagi, kunci lagi adalah konsisten. Nah banyaknya kita punya aturan, kitanya nggak konsisten. Itu karena itu juga sama, akhirnya anak jadi tidak produktif. Balik lagi nih gitu. Terus anak jadi kehilangan kontrolnya, yang ekspektasi kita nih anaknya tuh harusnya bisa, kok nggak bisa. Nah sering kan ya Bu, bisa kita sering ngedengar gitu orang tua, atau kayak saya juga, atau misalnya keluarga dekat, ini harus bisa tapi jadi nggak bisa. Nah itu tadi, kita nggak ada aturan gitu, aturannya sudah berjalan tapi nggak konsisten mengaplikasikannya gitu ya. Jadi kalau kita bahasa di sekolah tuh konsekuensi logis, logical consequences gitu. Nah itu yang masih perlu dikuatkan gitu. Dan kalau misalnya anak udah megang HP tapi saya nggak punya belum ngasih kesepakatan lagi, ya nggak apa-apa, kita jadi kasih kesepakatan. Jadi misalnya dia minta, oke, kita belum ada kesepakatan bersama kan, oke boleh, tapi hanya 15 menit ya. Dan itu di alarm. Jadi kalau anak akhirnya ngambek atau marah-marah, ya itu konsekuensinya kan kesepakatannya itu. Kalau dia marah-marah bahkan melebihi batas yang menurut kita gitu ya,
bisa kita katakan juga dari sebelumnya. Misalnya 15 menit ya, tapi kalau misalnya adik nangis, besok nggak ada main HP lagi. Nah itu juga kita kan tidak mengancam, tapi kita kasih tahu. Ibu kasih, tapi kalau misalnya sudah waktunya habis, berarti kan tanggung jawab nih, disiplin. Gitu. Nah biasanya kalau disiplin kita aja juga kalau disuruh disiplin suka anggot-anggotan gitu ya, saling belajar gitu ya. Saling belajar, cuman kan bagaimana mengekspresikannya. Nah, anak-anak sedang belajar. Nah, itu yang penting. Jadi jangan sampai ya udah dia hanya tahu abis tidur siang, bangun tidur siang hanya main HP aja. Itu yang dikhawatirkan karena fenomena sekarang yang saya lihat kebetulan kan saya kemarin itu lebih banyak di anak usia dini, di usia 3 sampai 5 tahun nih, Bun gitu ya. Ternyata keluhan orang tua adalah ketika pulang sekolah, anaknya langsung, Bun, HP, aku mau HP, gitu. Ya. Tapi itu mungkin kalau kita lihat addiction-nya, misalnya adiksinya dia udah, mungkin jatuhnya udah adiksi nih, udah ketergantungan sama HP. Tapi ketika kita tanya, kita nanya, kita observasi, dia itu ketika pulang, nggak tahu mau ngapain. Oh, justru karena nggak punya kegiatan. Dia jadi hanya tahu mikirnya kegiatannya adalah main gadget, HP-an gitu ya. Gitu. Jadi itu tadi kan kita jadi ahli strategi lagi ya. Oh, kita perlu nih berarti box sendiri untuk mainan gitu ya. Jadi kita bilang boleh main HP tapi hanya sore misalnya. Itu tadi aturannya. Jadi kalau misalnya ditanya gimana nih penggunaan gadget, ya boleh sebenarnya. Cuman kan balik lagi konten apa yang kita lihat, karena kalau kita kan di sekolah dikuatin ya anak-anak ya, apa yang kamu lihat itu bisa mengurangi pahala kamu loh. Betul sekali tuh. Iya gitu. Nah ternyata nggak diperkuat di rumah ya, jadinya kan hanya teori aja gitu, aplikasinya belum. Makanya itu tadi memang di satu sisi gawainya atau gadgetnya sih nggak masalah, tapi yang masalah ada penggunaan internet yang tidak diawasi. Makanya kenapa memang harus kita batasi gitu ya. Penting untuk dibatasi, tapi bukan berarti dicabut semua gitu. Ya, tetap ada proporsinya gitu ya. Betul. Oke. Impactnya panjang memang. Ya, gitu ya. Ini anaknya baru segini gitu nih, nanti usia berapa gitu ya, baru kelihatan juga impactnya kalau misalnya tidak di handle dari sekarang. Betul. Nah ini nih pemirsa di rumah nih boleh dicatat-catat kali gitu ya. Ini saya pikir relate banget ya dengan ayah, ibu di rumah gitu ya. Karena gadget kayaknya bukan cuma di Ramadan saja gitu ya, tapi di hari-hari yang lain juga gitu. Nah tadi satu poinnya adalah bagaimana anak-anak sebenarnya tetap bisa main gadgetnya gitu ya. Di Ramadan juga boleh gitu. Tapi catatannya adalah kontennya. Pertama adalah kontennya. Kemudian bagaimana konsistensi orang tua terhadap rules yang sudah disepakati bersama. Jadi ini rulesnya juga nggak boleh sepihak gitu ya. Betul. Harus melibatkan anak itu ya, gitu ya. Nanti anaknya bilangnya gimana tuh kalau sepihak? Kan itu aturan bunda, bukan aturan saya. Ada yang relate kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Iya. Ya ini emang jadi fenomena banyak orang. Tapi tuh saya pikir sih kalau ke gadget tadi gitu ya, digunakan di waktu luang atau pada saat lagi bosan gitu ya, digunakan tuh kayaknya juga mungkin kitanya juga sebagai orang tua justru yang kadang juga melakukan kayak gitu ya. Nah gitu, ini tuh udah efek ke atau bahasanya ke keteladanan orang tua. Nah gimana nih kalau di bulan Ramadan sendiri, keteladanan apa sih yang bisa diberikan ke anak-anak gitu? Dari Bunda Farah dulu deh. Kalau saya keteladanan ya, namanya orang tua itu kan pasti yang paling pertama dilihat anak ya. Orang tua itu menurut saya role model pertama. Si anak itu mencontoh, apalagi usia-usia seperti anak-anak saya ini kan udah bisa dibilang mereka pencetak ulung nih, meniru. Sudah kritis iya gitu ya. Jadi saya bikin aturan, mereka mematuhi, tapi kalau saya sendiri melanggar aturan yang saya buat, nanti mereka pun akan menegur, itu sudah pasti. Jadi sebisa mungkin saya sebagai orang tua gitu ya, kalau misalnya menjelang Ramadan gitu ya, atau pada saat puasa, ya saya contohkan ke anak-anak. Saya meminta mereka puasa, ya saya sebagai orang tua juga harus puasa dong gitu ya di depan mereka. Lakukan hal-hal positif selama puasa. Saya juga ngerem nih, nggak bisa nih di depan anak-anak, bunda capek, bunda lemes, nggak mungkin. Saya harus contohin yang baik nih. Betul. Walaupun ya saya bisa, misalnya saya lelah gitu ya, saya capek.
saya ngomong ke anak-anak, boleh nggak Bunda istirahat sebentar? Boleh ya gitu. Jadi saya izin dulu juga ke mereka gitu ya. Jadi saya melakukan kegiatan atau hal yang positif sebisa mungkin di depan anak-anak. Gitu. Kayak misalkan kegiatan ya sholat duha atau misalnya nanti terawih, kita ajak mereka sama-sama. Pokoknya lakukan hal yang positif di depannya mereka sehingga mereka itu mencontoh dengan baik. Tuh ya. Betul Jadi sekali. usahakan juga kayak emosi gitu ya, nahan emosi, nahan marah itu itu berat juga loh di bulan Ramadan ini ya. Betul. Tantangan semua orang kayaknya ya. Karena anak-anak pasti juga mereka juga akan bilang, Bunda katanya kan setan itu di kerangkeng ya Bunda. Bahasa gitu. Dapat dari mana? Jadi kan mereka juga melihat, nonton gitu ya. Kadang juga ada yang didapat di sekolah gitu ya. Mereka dengar, iya benar juga gitu. Jadi kan saya, oh iya ya nanti kalau saya marah-marah, waduh nanti dibilang, kok Bunda marah-marah nih gitu. Jadi sebisa mungkin ya itu, kalau saya mencontohkan mereka dengan tenang ya, tenang di depan mereka, melakukan sesuatu tuh semua harus positif di hadapan anak-anak gitu. Jadi mereka mencetaknya pun, bawa keluar pun mereka harus positif gitu. Kalau saya salah pun ya jangan ragu untuk minta maaf sama anak-anak misalnya, karena mereka sudah kritis nih. Gitu loh, Bunda aturannya begini, tapi kok Bunda begini? Oh iya maaf ya Nak gitu. Jadi jangan pernah takut juga untuk mengakui salah, kita salah gitu ya ke anak-anak, dan meminta maaf itu juga jangan takut gitu loh, harus kita lakukan. Jadi ya begitu, jadi mencontohkan setiap perilaku, nggak hanya bulan Ramadan ya menurut saya ya gitu ya. Jadi sehari-hari sebisa mungkin ya itu berperilaku baik, positif di depan anak-anak. Wah, gitu. nih, dari tadi saya Masya Allah dengarnya ya, luar biasa sekali nih gitu ya, memanage di rumahnya gitu ya. Jadi kalau tadi dari Bunda Farah terlihatnya bahwa keteladanan itu beriring dengan keterlibatan anak, konsistensi orang tua, dan juga komunikasi. Kemudian kalau salah ya mah akui aja gitu ya. Justru anak-anak belajar bahwa nggak apa-apa melakukan kesalahan itu, tapi nanti diperbaiki lagi gitu ya, kira-kira ya. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Oke, nah kalau dari Bu Bona sendiri tuh sebenarnya efek keteladanan orang tua tuh terhadap anak secara psikologisnya tuh gimana nih? Karena kayaknya sangat penting dan semua orang sedang belajar ini gitu ketika menjadi orang tua. Bahkan sebenarnya nggak orang tua aja, kita pun juga kan mencontoh role model kita ya, Bu Miss gitu. Jadi keteladanan itu sebenarnya memang yang utama, karena kan kita makhluk visual. Yang pertama gitu. Dan sebenarnya kita itu lebih menangkap sinyal-sinyal gestural. Jadi kan kayak mama marah kok tapi matanya melotot gitu ya. Nah itu kan kayak kita aja kayak tahu nih sinyal, oh nih bohong nggak ya gitu. Misalnya kamu manis, tapi kan dari perilakunya, dari gestur tubuh, manusia tuh punya sinyal itu yang lebih kuat. Oh gitu, non-verbal language gitu ya. Sedangkan keteladanan otomatis apa duluan yang dikejar? Regulasi diri. Balik lagi ke poin itu. Jadi makanya sebenarnya seberapa penting, sangat penting gitu. Justru di momentum Ramadan gitu, kita suka lupa, nih anak kita pokoknya targetingnya ke sini gitu. Padahal 3 jari kan ke sini ya, ke kita gitu. Justru kitanya yang harus dikuatkan dulu sebagai orang tua. Misalnya, yang tadinya kita misalnya full kerja gitu, pulang malam, apakah memungkinkan bisa 3 harinya lebih cepat pulangnya misalnya kayak gitu. Hadir utuh bersama anak gitu kan. Terus misalnya ada momentum apa lagi yang harus kita teladani ke anak gitu. Komunikasinya, karena sebenarnya ada peribahasa gini, anak itu menggambarkan orang tuanya gitu. Jadi dan anak yang tidak tenang berawal dari orang tua yang tidak tenang. Makanya sebenarnya itu kan impactnya kemana, kan sama keteladanan itu tadi. Jadi kita bisa lihat gitu. Makanya ketika kita tidak terkontrol emosinya gitu ya, atau misalnya kita tidak meneladani anak, kenapa sih dibilangin nggak mau gitu, atau susah banget sih dibilangin, akhirnya emosi. Jangan-jangan bukan anaknya susah dibilangin, kita tidak meneladani seperti itu gitu. Atau bisa balik lagi, kita pernah nggak sih minta maaf sama anak gitu.
itu ternyata juga impact-nya juga besar juga. Tapi bukan berarti di setiap momen kita juga minta maaf. Itu juga nggak boleh kelebihan juga, Miss. Proporsional tetap ya. Makanya permisif itu ada batasannya, otoriter juga ada batasannya gitu. Itu tadi karena apa? Karena intinya adalah kita pengen anak-anak kita tuh survive di hidupnya nanti. Intinya itu. Kalau kita di psikologi ngelihat bagaimana anak bisa bertumbuh dan berkembang sesuai usianya. Kenapa? Karena nanti dia akan beradaptasi gitu. Makanya kenapa sekolah itu adalah lingkungan kecil, dunia kecilnya dia. Kalau kita kan udah nih dunia sebenarnya gitu ya, yang memang batasannya hanya kita yang bisa kan mengontrol gitu. Nah, anak-anak sedang belajar itu dari mana? Teladan itu tadi. Makanya balik lagi penting buat teladan untuk orang tua gitu ya. Dampingi, hadir, konsisten, komunikasi yang tadi clue yang tadi misalnya sudah sebutkan ya. Iya, itu kuncinya ya. Jadi kalau mau teladan berarti dirinya dulu nih yang belajar jadi teladan gitu ya kalau orang tua ya. Karena anak-anak sekarang tuh sudah sangat sensitif, bukan sekarang sih, emang udah dibekalin kayaknya dari Allah ya. Sensitivitas dengan bahasa nonverbal tadi gitu ya. Oke, ini sangat seru sebenarnya, tapi kayaknya waktu kita sudah hampir selesai gitu ya. Jadi seru. Tapi saya mau dengar dulu nih sebenarnya dari Bunda Farah untuk di Ramadan itu kan ada momen-momen tertentu gitu kan ya, yang sangat istimewa, yang kita harapnya kita semua bisa maksimal melakukan ibadah gitu ya. Kalau dari Bunda Farah sendiri, tips buat mempersiapkan itu ke anak-anak gimana? Kalau tips khusus gitu sih sebenarnya nggak ada sih ya, cuma ya itu karena saya tipe yang memang mengalir, kita jalani, tapi juga saya menggunakan rules gitu ya, ada aturan juga. Ya kalau tipsnya mungkin anak-anak sudah saya tekankan ketika Ramadan datang, anggap ini sama kok seperti hari-hari biasa. Jangan jadikan Ramadan ini seperti kayak beban yang khawatir nih ketika nanti sekolah bakal haus, bakal lemes. Pasti ada gitu ya pikiran seperti itu. Cuma gimana saya sebagai orang tua di sini jalanin aja. Haus, lapar, ya sudah memang itu yang kita rasakan ketika puasa gitu ya. Cuma gimana juga saya memikirkan lebih ke juga kayak nutrisi makanan mereka nih juga saya perhatikan nih, jadi supaya mereka kan selama puasa itu juga nggak yang lemes-lemes banget gitu ya di sekolah gitu ya, itu saya perhatikan makannya saat sahur itu apa, saat berbuka itu apa, terus biar caranya gimana biar Ramadan ini terus dirindukan sama mereka. Ya itu tadi, libatkan aja terus tuh kesukaan mereka, misalnya berburu takjil, ayo libatkan. Mereka senang menyiapkan untuk berbuka, ayo libatkan gitu. Jadi tips khusus ya nggak ada, lebih mengalir, terus ya jalani sesuai dengan apa yang mereka suka gitu. Yang penting sayanya sendiri juga mencontohkan dengan baik di depan anak-anak dan konsisten dengan aturan yang saya buat gitu. Insya Allah. Anak-anak itu proses kok, mereka itu akan tanggung jawab sendiri kok gitu loh. Mereka akan tahu. Jadi ketika iya ya Bunda, rasanya kalau misalnya mereka nggak full nih 30 hari, sebenarnya mereka sedih, saya tahu gitu ya. Mereka tuh sedih, tapi ya sudah, namanya sakit misalkan, nggak bisa gitu kan kita mau menyalahkan, ya udah waktunya sakit, nggak apa-apa nak gitu loh. Bukan berarti juga saya mungkin sudah kasih motivasi atau misalnya saya kasih reward terus nanti mereka ketakutan saya nggak akan kasih reward, enggak. Dan reward itu juga nggak hanya terus berupa barang atau apa, motivasi berupa kayak nasihat atau apa, pujian buat mereka itu juga rasanya cukup ya untuk anak-anak yang usia segini gitu ya. Betul sekali. So, jadi ya itu sih dari saya ya. Ya, Masya Allah ya. Jangan ada paksaan, itu aja. Oke, itu intinya pemirsa ya. Jangan ada paksaan, biarkan mengalir saja, tapi tetap didampingi anaknya gitu ya. Oke, luar biasa. Nah ini nih sebelum ditutup nih ininya, saya pengen dengar dari Bu Bona, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa gitu ya, biar anak-anak tetap sehat. Bukan hanya jiwa, bukan hanya raganya, tapi jiwanya gitu ya, secara emosionalnya di bulan puasa. Mungkin bisa disampaikan ke orang tua apa tips-tipsnya? Tipsnya sebenarnya sih simpel ya, tapi emang susah kita lakukan. Intinya adalah kita dampingin anak, tapi satu jangan lupa sama diri kita juga gitu. Jadi kita pengen anak tenang, maka kita dulu nih yang tenang. Berarti
apa dulu yang diolah, justru kitanya dulu gitu. Baru nanti memastikan anak untuk tetap berada di bawah pengawasan kita gitu ya. Terus konsisten bahwa memang ketika anak enjoy pasti artinya kita pun juga udah enjoy. Gitu. Jadi jangan terus memikirkan anak gitu ya. Dalam arti semuanya nih demi anak tapi kitanya udah nggak tenang gitu, dan tertekan gitu ya Bun. Karena kan ngalir tuh penting gitu. Terus juga memang tidak dipaksakan, tapi juga tidak terlalu direnggangkan, benar nggak? Jadi proporsional. At the end adalah ya orang tuanya dulu yang perlu ditenangkan, enjoy, insya Allah nanti anak-anak akan enjoy pasti. Berkembang secara mature lah. Oh gitu ya. Jadi seperti apa tuh anak tuh sebenarnya cerminan orang tuanya ya. Kalau orang tuanya tenang gitu ya, anaknya juga akan terlihat seperti itu gitu. Dan jangan melupakan diri kita sebagai orang tua, meskipun sebagai sibuk gitu ya, orang yang sibuk gitu ya, tapi tetap kita tuh butuh sehat juga biar anaknya juga tetap sehat gitu ya. Oke, sip. Dari Bunda Farah mungkin ada yang bisa disampaikan kata-kata gitu ya, kata-kata biar orang tua di rumah bisa mungkin tahu tipsnya gitu ya, tips yang benar-benar buat ngedampingin anak-anak. Kalau tips dari saya sih jadi diri sendiri, tapi ada kalanya juga sebagai orang tua bisa masuk ke dunia anak-anak. Jadi ibaratnya saling mengisi antara anak dan orang tua. Jadi tidak ibaratnya orang tua tidak terlalu punya power yang terlalu kuat sehingga anak menjadi takut, tapi kita sejajar juga nih bisa fleksibel lah dengan anak-anak. Jadi tipsnya tuh yaitu sama anak itu jangan terlalu dipaksakan, libatkan diri, masuk ke dunia mereka juga, dampingi dan konsisten dengan aturan yang kita buat. Itu aja sih. Masya Allah. Barakallah ya Bunda ya, sebagai orang tua ya. Senang sekali saya mendengarkannya gitu ya. Jadi belajar banyak hari ini gimana gitu ya mendampingi anak-anak ketika sedang Ramadan gitu. Dan juga mungkin tips-tips ini boleh dipakai di luar Ramadan ya. Karena sangat erat kaitannya dengan perkembangan anak, bagaimana regulasi dirinya anak-anak, kemudian bagaimana kita menjadi teladan dan juga konsisten setelah membuat aturan bersama dengan anak-anak. Oke, baik pemirsa, sebenarnya saya masih mau ngobrol nih, tapi waktu kita sudah cukup sampai di sini gitu ya, di episode pertama ini. Insya Allah nanti kita akan ada sesi berikutnya di episode kedua dengan bahasan yang lain. Oke? Dari kami terima kasih Bu Bona dan juga Bunda Farah sudah bersedia hadir hari ini. Mudah-mudahan yang kita obrolkan hari ini bisa menjadi manfaat untuk pemirsa di rumah. Dan juga tentunya buat diri kita sendiri yang paling utama tuh ya gitu ya. Amin. Ya. Izin saya tutup ya. Baik pemirsa, demikian podcast kita hari ini. Mudah-mudahan banyak insight yang bisa didapatkan. Tadi beberapa kiat-kiat sudah disampaikan, tapi paling utama adalah Bapak Ibu jangan melupakan dirinya sendiri meskipun harus jadi teladan gitu ya. Dan kalau mau anaknya menjadi lebih berkembang, berarti kita juga orang tua yang harus berusaha lebih berkembang terlebih dahulu, berusaha menjadi orang tua yang tenang. Dan insya Allah anaknya juga akan menjadi anak yang tenang dan melakukan kegiatannya seperti dengan yang kita sudah sepakati bersama. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.